terkena itu adalah bahwa seorang melakukan sesuatu yang salah, dia akan membayar kesalahannya itu pada waktu lain. Itu ekspresi bahasa Inggris, what goes around comes around. Ya, maksudnya kalau kita melakukan kebaikan, nanti akan kembali dengan kebaikan. Kalau kita melakukan suatu keburukan, nanti akan kembali kita mengalami keburukannya. Ya. Biasanya itu dengan cara-cara yang kita tidak expect ya. Ya, sering ya. Tapi kalau sudah paham itu, kita harus selalu coba berbuat baik saja. Nanti yang kembali itu adalah kebaikan. Ya. Dan dalam Islam itu tak ada satu pun yang akan terluput dari pengetahuan Allah. Tak ada satu pun yang kita tidak akan berhadapan dengan setiap apa yang kita lakukan. Nanti akan kita berhadapan dengannya. Tentunya kalau kita menganiaya kucing, nanti Allah akan munculkan kucing itu dan mengadu pada Allah. Ya. Dan kucing akan menuntut keadilan. Tak ada satu pun yang terluput, sekecil apapun. Ya, sekecil darah kebaikan akan kita melihatnya. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan akan Allah melihatkannya juga. Berarti tak ada satu pun yang akan terluput. Semuanya akan kembali. Ya. Seperti melempar sebuah bola. Ya, bola kan. Ya, akan kembali. Ya. Kembali lagi nanti. Ya. Jadi, itu salah satu kepercayaan kita tentang akhirat. Semuanya akan kembali. Ya. Sehingga Nabi mengatakan 2 ekor kambing yang berkelahi itu, satu yang punya tanduk, satu tidak punya. Nanti Allah akan hidupkan dua-duanya dan memberikan yang tidak punya tanduk, berikan tanduk. Yang ada tanduk itu dihilangkan supaya dibalas. Ya. Setelah itu Allah jadikan mereka menjadi tanah. Hilang begitu. Jadi harus dibalas dulu. Ya, itulah keadilan yang sebenarnya. Semua aksi yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi. Ada, ya. Jadi terjadi dalam dunia akan terjadi di akhirat ya. Di akhirat supaya adil. Ya. Kalau kita kuat, kita menganiaya orang yang lemah, nanti akan dibalikkan. Ya, orang yang lemah itu Allah akan jadikan dia kuat dan jadikan kita lemah, dan kita akan dibalas dengan setimpal. Yang sama. Kata yang terkenal adalah punya you can't run away from your mistakes. Ya, cuma satu saja Allah berikan kita peluang untuk menghapus itu. Taubat. Ya, kalau kita bertaubat sebelum hari kiamat, Allah akan hapus itu. Ya. Dan Allah itu maha tahu, jadi Allah mengetahui jika kita mengulanginya lagi. Tapi ada syaratnya. Ya, kalau itu berkaitan dengan Allah saja, diri kita dengan Allah, itu bertaubat. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, kita bertaubat kepada Allah belum cukup. Harus minta maaf pada orang itu. Ya. Maka yang pintar itu akan menyelesaikan masalahnya sebelum hari kiamat. Ya, supaya tidak perlu kita mengalaminya. Hanya karena itu kesalahannya itu adalah mereka menyebabkan masalah dan mereka tidak bertaubat untuknya, tidak coba menyelesaikannya. Ya, kecuali kalau dia bertaubat tapi tidak bisa meminta maaf pada orang-orang itu sudah meninggal atau sudah pergi jauh dan kita tidak tahu di mana. Nabi menyarankan kita bersedekah atas nama orang itu. Ya, supaya nanti di hari kiamat ketika dia menuntut, dia melihat begitu banyak pahala-pahala yang
dia dapat. Dan ketika dia mengetahui bahwa kita bersedekah atas namanya, dan dia akan memaafkan kita nanti. Ya. Karena melihat begitu banyak pahalanya. Ya. Jadi harus kita berusaha, pertama minta maaf kalau bisa, kalau tidak bisa bersedekah atas nama orang itu. Berarti kita berbuat baik tapi hadiahkan untuk orang itu. Itu dianjurkan. Ya. Bismillah. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan, ya. Ambil kesempatan itu. Iya, ya. Jadi banyak sekali perilaku kita itu memberikan efek yang tidak baik. Ya. Menyebabkan itu cause and effect. Ya, ya. Okay. Makanya itu punya aksi-aksi yang paling kecil pun bisa mengubah masa depan. Ya. Ya. Begitulah kebaikan. Kalau kita banyak berdoa, banyak bergantung pada Allah, banyak bersedekah, bisa mengefek 7 generasi. Ada saya kan mendengar seorang itu yang ketika dia masih kecil itu dia menggambar suatu berkreasi, orang-orang lain bilang bahwa apa yang dia buat itu bagus, jadi dia lanjutkan lagi. Ya, apa yang orang lain katakan cuma beberapa kata-kata saja, kayak ini katanya bagus, atau ini indah. Kayaknya mereka lanjut lagi. Ya, kalau saya kan punya teman yang dulunya itu pernah diajak untuk apa yang dia buat dan dia kurang motivasi jadinya. Ya, itu bisa efek. Ya, efek kebaikan dan keburukan itu bisa lama. Itu semua harus selalu kita memberikan motivasi pada yang lain. Jangan discourage, ya. Jangan dipatahkan semangatnya. Discourage. Ya. Itu tidak mendapatkan apapun dari discourage itu. Malah dapat keburukan. Ya. Jadi harus kita memberi semangat terus pada orang, ya. Dan Nabi pernah bersabda, orang yang menganjurkan kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan yang kita anjurkan. Ya. Ya, jadi Allah itu Maha Pemurah. Kita nasihatkan saja, orang itu melakukannya, kita dapat pahala. Ya. Jadi kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, kita anjurkan orang bersedekah, kita dapat pahala sedekah. Ya. Kita yang membantu orang lain. Untuk yang memberikan semangat. Ya, mendorong orang. Ya, kalau kita tidak bisa, kita masih bisa untuk mendapatkan kebaikan dengan memberi semangat. Ya, Allah tidak akan memberatkan kita kalau kita tidak punya, tapi Allah memberikan kita mulut, ya. Dan mulut itu bisa memberikan kita kebaikan, dan mulut bisa merusak semua kebaikan. Ya. Jadi kalau kita gunakan mulut untuk kebaikan, walaupun kita tidak punya kebaikan, dapat banyak kebaikan. Ya. Tapi kalau mulut juga, kalau selalu melakukan yang tidak baik, mengatakan yang tidak baik, malah akan merusak semua kebaikan yang sudah ada. Ya. Jadi hati-hati pakai mulut. Ya. Kebaikan dan keburukan itu rasanya seperti sebuah gelas di atas sebuah meja, bisa jatuh pada waktu apa saja, hancur semua. Ya. Jadi harus berhati-hati. Ya. Bahkan didorong sedikit, ya. Bisa jatuh. Ya. Itulah yang dimaksudkan, kalau hati-hati itu maksudkan adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang sangat berhati-hati. Ya. Ya, baik. Sangat berhati-hati. Itulah yang bertakwa. Jadi hati-hati dalam mengucapkan sesuatu dan hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ya. Orang yang bertakwa. Bismillah.